sebenarnya Mei ini tepat 1 tahun setelah pada saat itu bocor daftar pemilih tetap di KPU pada saat itu bocor. Itu ingat saya Mei 2020, tanggalnya agak berbeda memang, tapi tepat di bulan Mei juga. Nah setelah itu berangsur juga di 2020 bocor data pasien COVID-19. Kita itu yang kita lakukan itu adalah hanya mengambil senang-senangnya saja gitu. Kita lupa bahwa untuk menginstal aplikasi-aplikasi itu kita suka diminta persetujuan yang kita tidak tahu. Kalau saat kita baca mungkin kita tidak setuju gitu, tapi karena kita tidak baca, kita oke-okein aja semuanya. Kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Seperti biasa kita akan berusaha menyajikan selalu isu-isu yang aktual yang ada di sekitar kita, yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, dan yang menjadi penting adalah berusaha memberikan analisa yang lebih tajam. Edisi kali ini tadi berkaitan dengan pribadi kita gitu ya. Sangat luar biasa karena kalau kita ingat hari Kamis kemarin itu kan sempat heboh tuh. Ada dua yang heboh. Satu berkaitan dengan Palestina gitu ya, gempuran ke Gaza, tapi yang satu lebih-lebih justru dalam negeri kita ada peristiwa, saya mengistilahkan pencurian gitu ya. Ada yang menyebut kebocoran gitu. Tapi bagi saya kalau definisi kebocoran itu karena ada sesuatu yang lepas begitu saja. Tapi karena ini ada aktor yang mengambil, maka saya mendefinisikan sama teman-teman itu terjadi pencurian data pribadi kita, jumlahnya luar biasa 297 juta gitu ya. Kalau dikalkulasi dengan jumlah penduduk itu sudah lebih 90% dari jumlah penduduk kita gitu. Nah, sobat sekalian, kita akan mendiskusikan, membahas soal kebocoran data pribadi itu bersama dengan para ahlinya gitu ya, yang selama ini konsep mengadvokasi data pribadi. Kita sapa ada Mbak Sevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samsudin Alinsyah. Saya panggilnya apa ini Pak, kalau boleh tahu? Ya, kalau saya biasa dipanggil Sam aja gitu loh. Pak Sam. Oke. Terima kasih Pak Sam. Saya Sevi, saya peneliti di Elsam. Oke, makasih. Saya dulu pemantau Elsam, Mbak, waktu kasus Abipura. Jadi waktu pelanggaran HAM Abipura yang pengadilannya di Makassar, saya salah satu yang pada saat itu sebagai pemantau gitu ya. Kemudian Mbak Asti, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Syam, selamat sore. Terima kasih sudah lagi. Undang. Ini setelah lama COVID ya, jadi pemirsa sekalian ini karena COVID, masih pandemi, jadi kita akhirnya via Zoom aja gitu ya. Beberapa hari terakhir kita mendiskusikan itu pencurian uang negara. Gitu. Belum selesai pencurian uang negara, ada koruptor di situ. Diskusinya sekarang adalah justru data pribadi kita. Pertanyaan kata kunci kita sederhana saja sebenarnya. Kok bisa ya data pribadi kita itu bisa dicuri oleh orang lain? Nah ini untuk apa sih sampai mereka curi? Tambah Sevi dulu ya. Terima kasih banyak Pak Syam undangan diskusinya pada siang hari ini gitu. Nah sebenarnya ini Pak Sam, kalau misal kita bicara dari struktur regulasinya sendiri pada dasarnya secara komprehensif undang-undang ini belum ada Pak yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi. Karena itu salah satu yang saat ini sedang diadvokasi oleh Elsam adalah bagaimana rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini segera disahkan. Sebenarnya pada saat itu ditargetkan selesai pada akhir 2020, tapi nyatanya sampai sekarang ini diperpanjang dan belum selesai, belum diketuk sampai saat ini. Nah sebenarnya di dalamnya itu nantinya akan terakomodir bagaimana kewajiban dari pengelola, pengendali data dan juga pemproses data. Nah disitulah kemudian ada aktor-aktor yang bertanggung jawab untuk bagaimana seharusnya sebuah data untuk dilindungi, sebuah data diproses seperti apa. Nah ini Pak, adanya kekosongan ini sebenarnya adalah salah satu pintu gerbang gitu ya, terjadinya sebuah insiden kebocoran data pribadi. Dan sayangnya lagi, kebocoran data ini nggak sekali aja gitu di Indonesia. Dan bahkan terjadinya nggak hanya di sektor publik, sektor swasta pun juga terjadi. Kalau kita ingat mungkin runtut ke belakang ada Tokopedia, ada juga Bukalapak, lalu juga kalau misal di sektor publik itu sendiri, di pemerintah gitu ya, sebenarnya Mei ini tepat 1 tahun setelah pada saat itu bocor daftar pemilih tetap di KPU pada saat itu bocor. Itu ingat saya Mei 2020, tanggalnya agak berbeda memang, tapi tepat di bulan Mei juga. Nah setelah itu berangsur juga di 2020 bocor data pasien COVID-19. Dan jadi sekarang pencurian data juga itu ada perayaannya setahunan gitu ya. Iya. Kalau diruntut agaknya seperti itu ya. Nah sampai akhirnya di Mei 2021 ini terjadi lagi data bocor yang sebenarnya jumlahnya cukup fantastik kita bilang mungkin ya Pak, karena 279 juta, di mana ini jumlah ini adalah melebihi jumlah yang seharusnya penduduk Indonesia. Dan pada saat itu saya sempat menelisik gitu ya di akun dari orang yang kemudian diduga membocorkan di forum Reddit, forum hacker itu bilang kalau misal data sebenarnya bukan hanya data orang hidup aja, tapi ada data orang meninggal yang kemudian juga bocor di situ.
Nah, sebenarnya mungkin kunci awal terkait dengan regulasi dan tata kelola itu bisa dibangun ketika ada salah satunya memang Pak adalah terkait dengan adanya regulasi komprehensif terkait perlindungan data pribadi. Meskipun tidak menutup kemungkinan harus ada komitmen juga dari pemroses dan juga pengendali data pribadi nantinya ketika sudah disahkan undang-undangnya. Mungkin itu dulu Pak Sam. Ya, karena makasih Mbak. Ini kan terus terang ya, saya juga biasa mengalami gitu ya. Kok bisa tiba-tiba ada masuk telepon tuh kan? Pak, saya dari ini gitu. Ini Pak Samsudi kan lengkap sekali tuh. Padahal keluarga saja di kampung kadang biasa susah menyebut nama lengkap gitu loh. Tapi ini kan lengkap banget gitu ya. Ini dari mana mereka dapat? Bahkan yang lebih gawat ini mungkin bahas gitu ya. Lebih gawat ada kawan saya nih. Ada kawan saya dan dia jurnalis loh. Dia jurnalis itu tiba-tiba mendapat tagihan itu dari pinjaman online. Dan ya tahulah kalau pinjaman online gitu kan. Datanya lengkap, namanya betul, tanggal lahirnya, nomor HP-nya, alamatnya lengkap benar gitu. Ini gimana itu loh, sampai bisa bocor gitu ya? Bas. Ya, kalau saya Pak Syam melihatnya dari 3 aspek utama sih selain yang faktor regulasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Sevi. Mungkin berkaca lagi ya kepada kita sebagai penduduk Indonesia itu tuh sebagian besar penduduk Indonesia itu tuh belum berhati-hati dalam memastikan keamanan datanya. Jadi kita itu kan terkenal ya untuk konteks yang negatif itu kita literasinya agak rendah gitu. Jadi kita itu jarang sekali membaca dengan utuh syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh suatu aplikasi ketika misalnya ingin menginstal suatu aplikasi seperti itu. Tidak usah jauh-jauh ke aplikasi. Kadang-kadang kalau kita membuat rekening di bank misalnya, kita langsung tanda tangan aja gitu. Kita itu tidak terlalu aware apa sebetulnya yang menjadi klausul yang harus kita patuhi dan harus kita relakan ketika kita menandatangani itu. Jadi menurut saya pertama itu penyebabnya adalah karena kondisi kita, masyarakat kita memang belum terlalu peduli dengan keamanan data pribadinya sendiri. Kalau yang kedua itu pengendali atau prosesor itu yang mengelola data, sistem keamanannya belum cukup untuk melindungi data pribadi. Jadi mungkin sudah ada sistem keamanannya, tapi sistem keamanannya itu masih mudah diretas oleh pihak-pihak tertentu yang akhirnya dapat mengeksploitasi data pribadi. Dan yang ketiga tentunya yaitu adanya pencurian data. Jadi ada sekelompok orang atau sekelompok pihak yang memang targetnya dia adalah untuk mencuri data. Jadi tujuan dari pekerjaannya dia adalah untuk mencuri data seperti itu. Jadi dia selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya untuk meretas sistem-sistem keamanan yang ada. Jadi dari diri kita sendiri belum aware, dari sistem pengendali dan prosesor juga belum terlalu aman, dan di sisi lain terus-menerus ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengambil keuntungan. Dan pastinya ya regulasi juga masih kosong. Itu Pak Syam, kalau menurut saya. Ya, saya tiba-tiba menjadi sadar diri gitu loh. Saya kayaknya salah poin pertama itu kena gitu ya. Jadi aku itu jangankan ini ya, terlalu murah memberikan data KTP gitu dan macam-macam gitu ya. Tapi ternyata juga bahkan saya pernah tadi Mbak Sepi kan menyinggung tuh data pemilu kemarin ya, data pemilih gitu. Kan waktu pemilu itu gini Mbak, waktu pilkada ada calon persorangan tuh, ya kan? Berarti kan pasti ngumpul tuh dokumen pribadi kan dalamnya situ, meskipun hanya KTP, tapi banyak juga mengambil KK. Ada yang paling menarik tuh di pemilu 2019, ini lagi lahirnya agak ini ya. Ini modus untuk transaksi jual beli suara sebenarnya, money politik gitu ya. Itu kan banyak calon politisi yang kemudian melalui calon-calonnya gitu ya. Itu kan menjanjikan suara gitu. Ngumpul KTP, ngumpul KK itu. Gimana gitu tadi gitu loh soal ini gitu ya. Itu saya kira memang agak menarik ya soal literasi itu. Gimana, siapa yang bertanggung jawab soal itu? Ya, pasti. Kalau menurut saya untuk edukasi bagaimana memiliki kemampuan literasi yang baik tentunya pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat juga harus terus-menerus meningkatkan kemampuan literasi. Karena Indonesia kan sebetulnya pengguna medsos terbesar ya, salah satu pengguna medsos terbesar di dunia gitu. Tapi sayang sekali kita itu yang kita lakukan itu adalah hanya mengambil senang-senangnya saja gitu. Kita lupa bahwa untuk menginstal aplikasi-aplikasi itu kita suka diminta persetujuan yang kita tidak tahu. Kalau saat kita baca mungkin kita tidak setuju gitu, tapi karena kita tidak baca, kita oke-okein aja semuanya. Ambil praktisnya gitu kan. Saya terus terang, saya jujur saya mengalami itu ya,
bukan mengalami, saya banyak melakukan itu yang agak cuek gitu ya. Nah ini tadi saya kira menarik untuk soal berkaitan dengan satu soal melek dari kita sendiri kesadaran, lalu kemudian soal pengendali, yang ketiga soal pencurian. Tadi di Sumber Pasifik ini bukan pertama kali gitu ya. Iya. Dari tahun 2019 gitu ya. Apa harus menunggu undang-undang itu, Mbak? Nah, oke. Pak Sam, sebenarnya mungkin sebelum itu saya ingin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Mbak Astrid. Ya, sebenarnya setuju banget juga kalau misal sebenarnya ini multi stakeholder ya akhirnya. Maksudnya butuh peran banyak orang terkait dengan bagaimana pelindungan data pribadi itu sendiri. Di satu sisi memang negara iya, dan maksudnya kalau misal kita melihat lagi, kalau misal ada namanya prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, salah satunya memang data minimization. Jadi sebenarnya kita sebagai subjek data gitu ya, kalau misal saya, Pak Syam, lalu juga Mbak Astrid ini merupakan subjek data karena di kita ini melekat adanya sebuah data, mulai dari iris mata kita, nama kita, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kita bisa menerapkan data minimization juga, Pak Syam. Jadi misal contohnya, ketika kita memang, contohnya di media sosial itu kan kita ada disuruh masukin tuh nama, lalu ada beberapa yang lain misal tanggal lahir dan juga lokasi. Yang sebenarnya ada juga loh yang opsional, yang nggak harus kita isi, sehingga data minimization itu meminimalisir apa yang kita beri ke orang lain. Sebenarnya itu juga salah satu upaya diri kita untuk melindungi data pribadi kita. Jadi kayak kalau misal emang yang diminta adalah nama, ya udah nama aja, nggak usah ngasih nama, tempat tanggal lahir, alamat, karena justru itu bisa dieksploitasi data-data kita yang dikumpulkan. Karena seperti itu kan. Jadi mungkin satu hal simple yang bisa mulai kita terapkan nih sebagai pengguna sosial media, mulai aware dengan apa sih yang mau kita bagi ke orang lain, apa yang mau diketahui orang lain dari kita. Karena secara tidak langsung ketika kita memang banyak sekali menyerahkan data-data ke publik, itu sendiri yang juga mungkin akhirnya cukup menjadi bumerang ya, ketika maksudnya kita kurang tepat dalam bagaimana melakukan maintenance atau mengelola apa saja yang nanti kita keluarkan gitu. Itu mungkin salah satu hal simple yang bisa kita lakukan sebagai pengguna sosial media, Pak Sam. Ya, itu tadi kan menarik itu sebenarnya soal ada apa saja yang ingin kita publikasi dan macam-macam kan. Tapi pertanyaan saya tadi ini kan sebenarnya adalah ini sudah berjalan, kemudian pernah Tokopedia buka Lafak gitu ya, dan ada peristiwa tadi soal data pemilih. Jangan gitu. Saya kemudian terus terang saya mengambil di publiknya di masyarakat. Kalau masyarakat kan sederhana menyebut apa sih data pemilih? Ya ada KTP, ada KK gitu kan. Uang mengambil bantuan bansos saja pakai data itu kan, ngumpul ini pinjam kredit di koperasi di mana gitu loh. Nah, saya teman-teman berdiskusi, kalau orang ngumpul KTP misalnya di Telkom di sini, gimana menjamin fotokopian hasil kita di perbankan gitu ya? Ini gimana itu menjamin itu semua gitu ya? Apa harus nunggu undang-undangnya atau gimana itu? Atau ada cara lain penegakan hukumnya nih? Karena ini kan peristiwa sudah berlangsung terus gitu. Oke, terima kasih Pak Syam. Jadi kalau misal kita melihat misalnya PP 71 tahun 2019 atau juga terkait dengan Permenkominfo terkait pelindungan data pribadi, sebenarnya di dalamnya itu ada beberapa hal yang kemudian juga mengatur bagaimana kewajiban yang dimiliki oleh pengendali data, pemroses data seperti itu. Tapi memang kalau misal terkait hal ini, sebenarnya titik tekan salah satunya yang juga penting adalah terkait juga bagaimana pengakuan dari subjek data itu sendiri, pengakuan hak yang dimiliki oleh subjek data. Karena pada dasarnya data itu kan melekat ke subjek data, sehingga yang punya kontrol seharusnya berlebih gitu ya, bukan berlebih, secara proporsional, secara baik adalah memang ada di subjek datanya itu sendiri. Tapi di lain itu, memang kalau misal kita mencoba memetakan aktor yang ada sekarang yang mungkin bisa dalam, kalau misal di hukum tata negara, misal berwenang dalam rangka menangani ini semua, sebenarnya kita tahu ada Kominfo, Pak. Jadi kalau misal di Kominfo sendiri memang ada satu bagian yang memang mengurus terkait bagaimana pelindungan data pribadi itu sendiri. Nah, dari situlah mungkin kita bisa berangkat. Kalau misal memang terjadinya kan saat ini ya, kalau misal di kemudian hari, misal ketika disahkan rancangan undang-undang pelindungan data pribadi, di LSAM sendiri mendorong adanya otoritas independen pelindungan data pribadi. Nah, kalau misal sekarang kan memang belum ada. Jadi Kominfo, BSSN, dan juga penyelenggara sistemnya yang dalam hal ini misalnya aja, kalau misal di DPT yang bocor, maka penyelenggara sistemnya adalah KPU, maka itu adalah lembaga-lembaga atau maksudnya aktor negara yang kemudian juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi itu semua. Makanya kalau misal ada bocor ini kan kalau saya dengar statement dari Kominfo itu sendiri kan memang Kominfo memanggil langsung Pak terkait dengan BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, di lain itu Kominfo juga berkoordinasi dengan BSSN. Lalu juga Kominfo juga melakukan terkait dengan bagaimana
penutupan dari adanya laman yang memang diduga membocorkan data tersebut agar tidak terlebih lagi tersebar ke banyak itu semua. Jadi sejauh ini sih selalu yang dilakukan Kominfo memang itu. Tapi memang catatannya kalau misal kita coba ingat di Tokopedia pada saat itu, memang Kominfo juga meminta Tokopedia maksudnya untuk apa aja data yang bocor dan lain sebagainya, maksudnya mitigasi apa yang telah dilakukan gitu. Tapi kalau misal kita coba ingat-ingat sampai sekarang juga belum ada satu real yang akhirnya lahir. Oke, setelah Tokopedia bocor ini apa yang akhirnya menjadi itu maksud saya itu. Iya, dan memang itu yang akhirnya cukup kosong sih Pak Syam kalau misal terkait dengan hal itu. Dan sebenarnya kita nggak bisa katakan kalau misal RUU PDP adalah satu-satunya solusi gitu ya. Tapi setidaknya pintu gerbang apa ya, kita sebutnya mungkin pintu gerbang itikat baiknya mungkin ada di sana, karena di dalamnya itu kemudian akan terakomodir bagaimana kewajiban, bagaimana hak subjek data yang sampai saat ini belum secara rigid dan baik gitu diakui oleh negara kita gitu. Mungkin itu Pak Syam. Mungkin Mbak Astrid boleh menambahkan kalau misal kayaknya ada yang miss juga. Ya, gimana Mbak Astrid? Mbak Astrid gimana? Ya, sepakat sih dengan Mbak Sevi, Pak. Saya melihat kalau RUU PDP begitu urgent dibutuhkan untuk mengatasi persoalan kebocoran data yang sudah berulang kali seperti itu. Meskipun sebetulnya kita harus sama-sama sadar juga kalau terbitnya Undang-Undang PDP, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi tidak otomatis menyelesaikan persoalan, karena bagaimana kita tahu kan ya, regulasi kita itu tuh sebenarnya sudah banyak dan aplikasi implementasinya yang seringkali belum sesuai dengan harapan seperti itu. Tapi dengan kondisi saat ini memang kalau saya tidak salah itu Elsa pernah studi juga sekitar 40-an itu ada sebenarnya regulasi yang sudah mengatur tentang data pribadi. Hanya saja kan Kominfo mengatur dari sisi kesehatan juga ada gitu, dari sisi ketenaga kerjaan, jadi masing-masing itu masih sektoral gitu, belum ada yang mengatur runut sebetulnya apa sih kewajiban mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari si kalau Elsa suka sebut subjek data, pemilik data sampai ke mereka yang mengelola data seperti itu, apa sih kewajibannya itu belum secara runut diatur dalam masing-masing undang-undang sektoral ini, meskipun sebetulnya dari dulu sudah ada gitu regulasi yang mengatur tentang pelindungan data. Dan yang tadi terakhir otoritas yang akan menyelesaikan ini seperti apa? Kalau berkaca dari undang-undang sektoral atau peraturan sektoral lainnya itu macam-macam gitu. Kita bisa mengadu pidana, bisa ke Kominfo, tapi sebenarnya apa sih bagaimana membuat masyarakat jadinya lebih mudah untuk memprotes atau lebih mudah untuk melakukan pengaduan kalau seandainya ada kebocoran data, atau misalnya bagaimana memaksimalkan peran pemerintah gitu ketika ada kebocoran data. Karena kalau tidak salah nih, saya pernah membaca di PP 71 2019 sebenarnya sudah diatur kalau misalnya penyelenggara sistem elektronik menyadari bahwa ada kebocoran data, seharusnya dia melaporkannya dalam kesempatan pertama kepada Kominfo. Tapi kan kita juga sama-sama tahu gitu ya, siapa sih yang mau mengakui kesalahannya. Jadi saya udah bocor nih datanya, jadi saya melaporkan. Itu jarang sekali kan ya dengan kondisi mental kita. Mestinya itu menurut saya ada beberapa hal yang akan harus diatur lebih baik lagi di UU PDP gitu. Ya, ini kan seperti sebutan ini kan sudah terjadi nih gitu ya. Ada di tahun 2019, kemudian ada sekarang yang paling heboh 270 juta gitu kan. 279 juta. Statistik data jumlah penduduk kita di tahun 2020 kan cuma 270 juta gitu kan. Jadi melebihi, cuma ada klarifikasi bahwa itu termasuk yang meninggal. Tapi terlepas itu kan kalau kita lihat nih, sudah terjadi dan sepertinya tidak ada tindakan. Kalau tadi bicara Mbak Sepi soal regulasi undang-undang PDP, kalau baca tolong dikoreksi saya gitu ya. Ini kan sudah ada lebih 133 ya negara yang sudah punya undang-undang itu. Kecuali Indonesia yang belum. Apakah karena memang tidak menganggap ini sesuatu yang luar biasa atau gimana gitu loh? Gimana sih sebenarnya? Apa sih implikasi dari pencurian data ini sampai kemudian sepertinya responnya belum ini, tingkat kesadaran itu gimana tuh? Oke, iya. Mungkin ini juga memang dipengaruhi juga terkait dengan bagaimana culture mungkin ya Pak, yang tadi disampaikan juga oleh
Mbak Astrid terkait juga bagaimana ke-awarean diri kita, maksudnya mulai dari pribadi kita terkait bagaimana data pribadi gitu. Tapi memang meskipun begitu, kalau misal kita menilik ke hukum tata negara, meski begitu kan sebenarnya negara yang memang akhirnya harus bertanggung jawab ketika memang ada satu hal yang kemudian melanggar hak dari warga negaranya atau apapun itu, karena kan ini juga berkaitan dengan hak atas privasi warga negaranya. Nah, kalau misal terakhir sebenarnya Pak, kalau misal kita melihat di DPR sebenarnya cukup ada banyak hal yang kemudian juga di DPR ini juga ternyata responsif terkait dengan perlindungan data pribadi itu sendiri. Sebenarnya kalau misal kita runtut, meskipun prosesnya cukup lama ya, kalau misal kita ingat, kalau misal di Kominfo ternyata sudah sejak tahun 2014 ada naskahnya, kalau misal saya nggak salah ingat. Nah, sampai saat ini memang tapi ada progres peningkatan kalau misal ketika tahun 2020 sampai sekarang ini ada progres yang juga meningkat. Sebenarnya pada saat itu juga Pokja yang memang menangani terkait ini atau memang Komisi 1 ya di DPR RI yang menangani terkait adanya perlindungan data pribadi ini memang pada saat itu juga berkomitmen, bahkan kayak 1 minggu sekali ada terkait dengan yang RUU PDP, sidang RUU PDP ini 3 kali. Sebenarnya ada berbagai komitmen itu, tapi memang mungkin ada beberapa hal yang kemudian juga menjadi pertimbangan gitu ya, karena kalau misal kita bicara tentang RUU PDP ini sendiri, memang nanti implikasinya juga harus banyak adanya penyesuaian atau harmonisasi di banyak sektor sih Pak. Jadi yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Astrid, kalau misal saat ini kan memang masih sektoral, tepatnya ada 46 peraturan perundang-undangan yang mengatur itu, bahkan dari sektor admin, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu mungkin juga menjadi salah satu PR. Ketika nanti memang muncul RUU perlindungan data pribadi itu sendiri. Dan mungkin kayak beberapa hal memang harus tetap disesuaikan sih, keberadaan dari RUU PDP yang nantinya Indonesia miliki dengan bagaimana memang yang sudah ada di Indonesia gitu. Tidak semata-mata maksudnya mencangkok dari apa yang ada di luar seperti itu. Nah, Nah, tapi memang kalau misal kita nantinya gitu ya memiliki rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, sebenarnya ini juga berkaitan dengan bagaimana ketika ada transfer data. Jadi kalau misal kita melihat terkait dengan Uni Eropa misalnya, kita ini kalau misal penduduk Indonesia itu sangat mudah nantinya ditransfer datanya ke Uni Eropa. Tapi ketika ada transfer data dari Uni Eropa ke Indonesia itu tidak semudah itu. Karena memang di sana itu ada juga kalau misal di EU GDPR ada namanya syarat adekuasi atau kesetaraan, di mana bagaimana pertukaran data itu bisa dilaksanakan itu ada beberapa hal. Salah satunya juga memang ada terkait bagaimana otoritas independen ataupun juga terkait juga kalau misal memang nggak ada regulasinya berkaitan dengan agreement yang dibuat. Hal-hal seperti itu yang kemudian mungkin juga menjadi keuntungan sebenarnya ketika ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Mungkin kurang lebih itu Pak Syam, atau ada hal spesifik tadi kayaknya saya miss belum jawabnya. Ya, jadi mas saya ini kan gini nih, udah banyak kejadian gitu kan. Apakah lambatnya regulasi undang-undang perlindungan data pribadi itu lambat diproses? Terus terang, aku juga sebenarnya nggak setuju kalau kemudian undang-undang itu dibahas secara begitu melanggar prosedur gitu ya, super kilat lah gitu, seperti dengan undang-undang KPK gitu kan. Tapi tentu ada kita lihat misalnya dalam posisi keterdesakan untuk kebutuhan. Karena itu kan juga harus dijawab di naskah akademik gitu ya. Ini sudah banyak kejadian, lalu kemudian merujuk negara-negara lain sudah punya, tapi ini kan lambat banget tuh untuk dari tahun 2020 masuk prolegnas gitu ya, sekarang baru masuk lagi gitu. Apa harus menunggu banyak korban? Karena sekali lagi sekarang 270 juta gitu loh, dan yang fatal itu kan dari BPJS kan. Nah kita tahu kalau BPJS kan berbicara kesehatan, di riwayat kesehatan seseorang kan di situ. Ini yang menurut saya harus gini. Nah penyebab lambatnya itu loh yang kita ini gitu ya. Dan yang kedua ya mungkin Mbak Astri dan Mbak Syi bisa nanti sekaligus jawab itu, apa sih sebenarnya motif orang untuk kemudian mencuri, membocorkan data itu, lalu implikasi kepada publik. Ini perlu untuk edukasi kepada publik. Apa sih kalau misalnya data saya Samsudin diambil oleh orang lain, saya tuh tidak punya apa-apa gitu ya. Apa kepentingannya gitu loh. Ya, ke Mbak Astri dulu. Baik Pak. Kalau saya mencoba mengamati, tapi mungkin teman-teman Elsam yang lebih intens ya mengawal RUU PDP di DPR. Kalau saya hanya terlibat di beberapa sekuen saja. Saya coba mengamati memang ada beberapa pembahasan yang agak lambat. Itu salah satu itu terutama terkait diskusi terkait otoritas PDP-nya Pak. Jadi salah satunya itu. Jadi antara DPR dan pemerintah
dan juga masyarakat itu masih memiliki pandangan sendiri-sendiri sebetulnya institusi yang paling tepat itu seperti apa gitu. Karena sempat ada diskusi ya sebaiknya itu cukup di bawah pemerintah saja, di bawah Kominfo. Jadi kita tidak perlu membentuk lembaga yang baru, yang besar, yang tentunya memakan anggaran yang cukup besar. Berkaca juga dari beberapa pengalaman komisi-komisi yang tidak terlalu efektif seperti itu. Tapi di sisi lain komitmen untuk pengesahan undang-undang PDP ini juga mensyaratkan bahwa lembaga tersebut harus independen, dan prasyarat untuk menjadi lembaga independen juga ada banyak kan, yang dari sisi anggaran kita harus melihat juga dari sisi anggaran, dari segi kompetensi SDM-nya, dari segi mungkin ini keterkaitannya dengan institusi lain yang mirip gitu, misalnya Komisi Informasi yang sama-sama bicara soal data atau informasi, atau misalnya Ombudsman yang lebih ke pelayanan publik. Ini sebetulnya menurut saya salah satunya juga dipengaruhi faktor masih belum settle-nya pendapat, belum bersatunya pemikiran dari para ahli terkait sebetulnya organisasi yang paling tepat, institusi yang tepat itu seperti apa. Jadi bentuknya seperti apa, rohnya seperti apa, dan dia perlu atau tidak bergabung merge dengan institusi lain yang sudah ada agar menghemat sedikit anggaran atau seperti apa. Karena kan ada plus dan minusnya ya tentunya ya. Kalau misalnya gabung dengan salah satu institusi yang sudah ada itu pasti untuk adaptasi kebiasaannya dengan yang lama, misalnya dengan Komisi Informasi tentu tidak mudah gitu. Dan kriteria tanggung jawabnya juga sebetulnya berbeda. Kriteria kewenangannya juga ada perbedaan. Itu yang mungkin membuat butuh waktu untuk berhati-hati. Selain mungkin nuansa politis lain yang saya kurang paham seperti itu, Pak. Dan itu kalau untuk pemahaman saya, kenapa akhirnya undang-undang PDP ini jauh lebih lama daripada undang-undang KPK ya sebetulnya itu. Undang-undang KPK, undang-undang MK kan itu kan cepat. Iya, ya itu pastilah ada nuansa yang lain yang saya aja belum nyampe ke DPR udah diketuk palu tuh. Itu Pak Syam lebih ahli kalau saya tidak tahu paham. Yang pertanyaan kedua terkait implikasi kebocoran data pribadi, yaitu sama saya juga dulunya berpikir, saya ini siapa sih? Saya bukan pejabat, saya bukan anak pejabat, bukan orang kaya gitu. Jadi nggak masalah ketika data pribadi saya dikuasai oleh pihak ketiga. Tapi kita juga semakin kesini semakin sadar tentu ya, sering sekali diganggu oleh telemarketing. Kalau saya apalagi mungkin orang-orang seperti Pak Syam gitu yang lebih debutnya lebih aktif di mana gitu, itu sudah mulai terganggu, sedikit-sedikit nawarin kartu kredit, sedikit-sedikit nawarin asuransi dengan unit link dan lain-lain, itu kan cukup merepotkan. Itu hal yang paling sederhana yang dengan mudah bisa kita tolak gitu. Belum lagi yang tadi Pak Syam sudah sampaikan, profiling untuk target kampanye politik. Kadang ya dengan adanya data pribadi, misalnya hobi saya misalnya mendengarkan musik, ya saya akan disuguhi ketika saya membuka akun medsos, saya akan disuguhi mungkin musik-musik yang sesuai dengan selera saya, tapi di dalamnya mungkin akan disertai dengan iklan-iklan yang akhirnya secara tidak langsung bisa menggiring saya untuk mencari tahu lebih lanjut lagi itu iklan apa, dan akhirnya ya mendapatkan informasi yang seharusnya tadi tidak perlu saya dapatkan gitu. Akhirnya lama-kelamaan otak saya terstimulasi untuk terus-menerus mengikuti itu, ya sudah profiling kampanye politik atau iklan-iklan resmi, iklan-iklan profit seperti itu ya. Yang ketiga, ya seperti kita tahu penggunaan data kita juga seringkali dilakukan untuk aktivitas penipuan online ya. Oh. Kalau sekarang kan katanya pinjaman online cukup dengan KTP, foto. Udah itu sudah cukup. Sementara kita bahkan nggak usah jauh-jauh nih ke aplikasi-aplikasi media sosial gitu. Kita untuk pajak aja, untuk dokumentasi pajak itu juga saya ingat dulu, atau saya lupa, sensus penduduk itu foto KTP dengan selfie gitu. Jadi betul. Institusi pemerintah juga meminta hal yang sama seperti itu. Kalau itu dilindungi dengan baik sih tentu tidak ada masalah. Tapi kan kita belum tahu nih seperti apa kemampuan teknologi dari semua institusi ini ketika dia meminta informasi data kita. Sementara informasi tersebut bisa digunakan dengan mudah oleh pinjaman online seperti itu. Dan beberapa pinjaman online ya, tidak semua. Dan kita juga pernah tahu kasus saya lupa, ini pernah diangkat juga di studi tentang data pribadi terkait layanan internet TV kabel.
Itu juga kan seringkali ketika kita ingin menginstal TV kabel, kita diminta foto, selfie dengan KTP, alamat rumah, bahkan Google Maps dan lain-lain. Itu katanya sih tujuannya untuk mempermudah gitu. Tapi siapa yang tahu setelah proses selesai, data kita diapain, kita juga nggak pernah tahu kan. Selain itu juga pembajakan ya, aktivis sudah biasa lah ya dibajak. Pembajakan WhatsApp, penyadapan itu seringkali. Terus pembobolan akun lain, misalnya kita punya e-wallet, dompet digital. Kalau informasi data, misalnya data BPJS itu berisi nama orang tua, kartu keluarga, atau apapun ketika data tersebut disatukan, itu bisa jadi akan mengungkapkan informasi lain yang bisa ketika digabungkan dengan informasi lain itu memberikan informasi untuk rekening kita dengan gampang itu dibobol oleh mereka yang paham seperti itu. Dan yang jangan salah, yang terakhir kita ingatkan ya Pak ya, kasus Grab ya atau Gojek ya yang kasus pembunuhan, tapi salah sasaran akhirnya yang kena adalah keluarga dari si driver. Ini kan bukti bahwa sebegitu mudahnya data pribadi kita beredar, tapi kita tidak pernah tahu potensi bahaya apa yang mengancam. Kalau misalnya saya mengupload setiap hari di medsos, anak saya sekolahnya di sini, pakaian seragamnya ini, pulang sekolah jam berapa, berangkat sekolah jam berapa, itu rentan untuk dia penculikan kan. Meskipun saya bukan pejabat, ya bisa saja, misalnya saya akan ditelepon, dimintain uang untuk menebus supaya anak saya dikembalikan. Itu kan hal-hal yang kadang-kadang tampak jauh dari kehidupan kita, tapi sebenarnya itu potensi bahaya yang mengancam ketika data pribadi kita begitu mudah tersebar luas. Itu sih Pak, menurut saya. Lagi-lagi Mbak, itu saya mengalami. Jadi, tapi beberapa tahun yang lalu ya, anak saya sekolah tuh di SD. Itu kemudian tiba-tiba dapat telepon bahwa tolong jemput gitu ya, anak Anda sedang di rumah sakit gitu, kecelakaan, gawat lah gitu ya. Ya sudah, langsung puyeng. Cuma karena untuk teman-teman di kantor, itu berinisiatif menghubungi beberapa rumah sakit gitu kan. Lalu kemudian mengikuti terus alur teleponnya itu, karena datanya jelas tuh. Dan betul-betul ya siapapun juga pada stres waktu itu ya. Terakhir dia minta transfer, nah saya bilang dokter yang Anda sebut itu kan tidak ada nama itu di rumah sakit itu, karena kebetulan teman-teman punya jaringan. Tapi kalau orang biasa kan gimana itu? Ya, potensi bahaya yang mungkin akan gitu, penipuan itu ya. Nah, selain penipuan, kalau saya baca di laman Keminfo itu kan termasuk soal ya penipuan, lalu kemudian ada yang berkaitan dengan soal bahaya digunakan untuk kalau bisnis juga itu soal ini gitu ya. Nah, tapi lepas dari itu Mbak Sepi, ini berkaitan dengan, saya mau kembali lagi ke undang-undangnya gitu ya, soal rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Apa sih sebenarnya yang urgen diatur di sana untuk kemudian saya sebagai publik betul-betul ya semoga undang-undang ini cepatlah gitu ya, semoga undang cepat jalannya, jangan ya tidak juga seperti dalam undang-undang KPK dia harus partisipatif, dia harus ini, tapi jangan juga cari-cari alasan karena COVID tidak dibahas itu loh. Nah, yang di apa sih norma pengaturannya di dalam yang paling penting lah untuk publik tahu, wah kalau ini undang-undang dikeluar setidaknya saya agak bisa tidur lah gitu. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya ada beberapa hal fundamental yang kemudian kayak mungkin kita rasa kurang penting, tapi sebenarnya itu penting. Sebenarnya sesimpel satu, definisi data pribadi itu sendiri. Nah, kalau misal kita itu karena akan berimplikasi pada data apa yang kemudian dilindungi juga oleh pengendali dan juga pemroses data ketika melakukan pemrosesan terhadap data dari subjek data itu sendiri. Nah, kalau misal kita bicara terkait data pribadi, sebenarnya adalah segala jenis data yang bahkan ketika sendiri atau dia digabungkan dengan yang lain, yang bisa mengidentifikasi diri kita sebagai subjek data. Itu kemudian sudah bisa dikatakan sebagai data pribadi itu sendiri. Itu satu fundamental penting yang kemudian bisa mengatur itu. Nah, selanjutnya yang penting juga pengaturan terkait bagaimana sebenarnya hak dari subjek data itu sendiri. Karena kalau misal sekarang mungkin kita agak bingung ya, hak-hak yang kita miliki sebagai subjek data seharusnya kita ini berhak atas apa sih gitu. Nah, tapi kalau misal kita bicara terkait dengan RUU PDP itu sendiri, nantinya akan ada berbagai hak yang akan direkognisi. Dan kita memiliki hak tersebut. Misal satu adalah terkait hak atas informasi. Jadi kita berhak atas informasi data kita tuh diapakan sih? Data kita tuh sekarang sampai mana, dikelola seperti apa gitu. Nah, itu kita akan mendapatkan hak itu. Yang kedua ada hak untuk mengakses
lalu juga ada hak untuk menolak. Jadi ketika kita ada sebuah pengendali data misalnya yang akan memproses data kita, tapi kita belum siap untuk memproses data tersebut karena akan ada implikasi atau resiko tertentu. Sebenarnya kita memiliki hak untuk menolak. Kalau misal sekarang kan mungkin kita nggak ada notifikasi data kita tuh sampai mana, data kita di siapa, di share ke siapa, mungkin kita akan minim sekali informasi akan itu gitu. Dan selanjutnya ada hak atas pemindahan data, sampai dengan yang terakhir ada hak atas kompensasi ketika memang terjadi kerugian terhadap subjek data itu sendiri. Karena sampai sekarang mungkin kita juga bingung apa yang bisa kita dapatkan ketika data kita bocor gitu, dan kita juga tidak bisa membuktikan data kita bocor seperti apa gitu. Tuh kita sebagai masyarakat awam juga bingung ya Pak. Sebenarnya keberadaan dari otoritas independen pelindung data pribadi yang tadi juga dimention oleh Mbak Astrid adalah salah satunya memang untuk melakukan apa ya namanya, akhirnya untuk dalam tanda kutip membantu masyarakat untuk melakukan bagaimana menghidupkan dari hak-hak yang dimiliki itu sendiri. Nah, lalu juga yang kedua adalah terkait dengan yang ketiga berarti kewajiban yang nantinya dimiliki oleh pengendali dan juga pemroses data. Karena sebenarnya dengan adanya RUU PDP itu sendiri nantinya ada berbagai hal yang kemudian harus dipatuhi oleh pengendali dan pemroses data. Sampai dengan bagaimana harus menerapkan kebijakan privacy by design dan by default gitu. Maka kayaknya sesimpel kayak misal ketika bahkan subjek data yang nggak tahu apapun terkait data pribadi gitu ya, harapannya pengendali data, pemroses data itu juga menyediakan misal simpelnya laman yang kemudian juga ramah terhadap privasi. Sehingga orang yang nggak tahu juga bisa mengakses data tersebut tanpa harus menyerahkan data pribadinya gitu, tanpa harus dieksploitasi data pribadinya. Dan juga yang terakhir mungkin sebenarnya mungkin poin-poinnya ada cukup banyak, tapi mungkin ini yang keempat adalah berkaitan juga bagaimana nanti kita yang keempat berarti pentingnya otoritas pelindung data pribadi, dan yang terakhir adalah terkait bagaimana nantinya level kesetaraan kita dengan negara yang lain, Pak. Karena itu akan mempengaruhi yang tadi saya bilang bagaimana transfer data dilakukan, hal-hal yang kemudian juga sangat berpengaruh di tingkat internasional terkait dengan data yang nantinya akan diterima dan bisa dikirim ke Indonesia, bagaimana pelindungan di kita. Jadi misal kalau misal ada RUU PDP ini sebenarnya bisa undang-undangnya ini harapannya berlaku juga, jadi tidak hanya di Indonesia. Tapi ketika data pribadi kita diproses di negara lain, maka layaknya data tersebut juga harus dilindungi sebagaimana ketika diproses di Indonesia. Jadi itu juga penting, karena kan nggak menutup kemungkinan nih, data-data kita diproses di luar negeri pasti udah banyak banget. Apalagi kalau misal kita tahu terkait dengan aplikasi-aplikasi atau laman-laman yang sering kita akses, juga seringkali memang pusatnya memang bukan di Indonesia gitu, tapi di luar negeri. Nah, dengan itu harapannya akan terlindungi. Kurang lebih seperti itu Pak Syam, poin-poin yang menurut saya menjadi penting dan signifikan ketika disahkannya rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Ya, nah itu mungkin kita agak ekstrim analisisnya ya. Jadi ada kawan itu kemudian menyatakan begini, bukankah sebenarnya salah satu kekuatan negara itu kan sebenarnya dari data jumlah penduduk kan sebenarnya. Data jumlah penduduk, kuantitas dengan kualifikasi jumlah penduduknya gitu ya. Nah, dengan kebocoran ini kan sebenarnya juga mempengaruhi kepada bisa menjadi bagian dari informasi di luar terhadap kekuatan negara kita gitu. Jadi mereka memandang bahwa kebocoran data pribadi ini bukan secara saya pribadi saja, tapi juga memang harus negara sadar ini adalah bagian yang sebenarnya sangat berpengaruh dari ketahanan kita gitu. Gimana itu? Mbak Sevi? Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi sebenarnya memang itu bisa dipandang sebagai salah satu hal yang seperti itu, karena kalau misal kita mencoba untuk menelaah lebih jauh lagi, data pribadi yang akhirnya melekat ke subjek data ini kan satu hal yang kayak nggak mungkin dilepaskan dari perorangannya ini. Jadi misal nama saya, alamat saya, golongan darah saya, dan apapun itu kan memang nggak bisa dilepaskan kan dari kita. Jadi memang benar sekali Pak, kalau misal itu memang berpengaruh juga terhadap bagaimana implikasi yang nantinya mungkin ya, yang seharusnya dilindungi oleh negara kita, lalu juga bagaimana ketahanan atau apapun itu ya, maksudnya terkait dengan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Karena itu kemudian yang juga bisa dijadikan sebagai salah satu basis surveillance misalnya. Nah kalau misal kalau misal ini kan kayak pengintaian berbagai hal tersebut kan kemudian bisa, jadi Indonesia ini bisa dengan mudah nih, maksudnya untuk bagaimana untuk menggiring opini atau apapun itu kemudian juga bisa digunakan dari bocornya sebuah data pribadi tersebut. Karena bahkan kalau misal waktu itu Presiden Joko Widodo pernah bilang kalau misal data is the new oil gitu. Tapi kayak kalau misal mengutip salah satu rekan saya Kak Lintang gitu bilang kalau misalnya ya sorry kita beda gitu kita sama oil gitu, karena maksudnya kita juga bukan komoditi gitu, maksudnya data kita juga bukan sebuah data komoditi yang kemudian juga ketika dia dijual akan menguntungkan negara, bukan konsepnya bukan seperti itu, karena kan memang itu adalah hak dari kita gitu, bukan makanya kenapa akhirnya
Elsam lebih memilih menggunakan preferensinya subjek data bukan pemilik data, karena memang kalau misal subjek data ya selamanya itu akan melekat ke kita gitu. Karena kalau misal pemilik mungkin akhirnya kalau misal dimiliki itu kan bisa juga dimiliki oleh orang lain, sehingga mungkin akhirnya subjek data itu menjadi satu preferensi pilihan kata yang akhirnya kita gunakan. Nah, mungkin kembali lagi ke yang tadi Pak Syam terkait juga hal tersebut gitu ya. Bahkan kalau misal itu kan kalau misal kita melihat lagi secara teknis, mungkin kalau misal di Trade Forums yang tadi forum hackernya itu kan dia bilang bahkan dia di situ tuh udah memberi sampel 1 juta secara gratis untuk bisa diakses oleh yang lain. Nah itu kan juga sebenarnya memungkinkan siapapun untuk membeli data pribadi tersebut. Apalagi kalau misal company atau negara yang memang pasti sumber dananya jauh lebih besar dari orang per individu. Jadi sebenarnya itu bisa digunakan dan dieksploitasi atas apa yang kemudian tidak kita sepakati atau kita setujui, Pak Syam. Jadi misalnya kayak data kita sebenarnya kalau misalnya di BPJS Kesehatan kan kita harapannya dikelola oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya kita itu beralih ke dalam pihak yang lain, itu kan sangat memungkinkan untuk data-data kita itu dikelola akhirnya atau diambil keputusan dari data kita yang sebenarnya kita nggak mengetahui siapa yang akhirnya mengambil keputusan terhadap itu, atau maksudnya sejauh apa data kita dieksploitasi. Hal-hal seperti itu mungkin kayak terlihat minor perorangan, tapi itu kalau misalnya menurut saya pribadi juga akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana misal konstelasi bernegara, lalu juga konstelasi sesimpel kayak bagaimana cara pandang seseorang atau apapun itu melalui adanya iklan atau eksploitasi yang lainnya. Mungkin seperti itu. Ya, makasih, ini diskusi luar biasa ya. Sayang sekali waktu kita, tapi paling tidak saya mencatat beberapa hal untuk sebentar kita coba mau dikoreksi gitu ya. Jadi pertama bahwa kebocoran ini kan sebenarnya bukan pertama kali, gitu ya. Ini bukan pertama kali terjadi dan bahkan terus saja terjadi, dan yang dilakukan oleh pemerintah mungkin bisa ditanggapi gitu ya. Sekali lagi, yang dilakukan pemerintah kan hanya menyatakan bahwa oke, kita akan investigasi, kita akan ini, lalu kemudian penyelesaian belum nih. Yang faktanya udah bocor. Ya saya bilang tadi sama teman-teman di kantor, saya nggak tahu apakah data saya ikut bocor atau tidak gitu loh. Tapi kan faktanya tadi Mbak Astri menyebut ya banyak menerima telepon, apakah itu bagian dari bagian kebocoran gitu ya. Itu satu. Yang kedua, memang sih sebenarnya selain dari negara, tadi masukan dari Mbak Astri bahwa ini soal kesadaran pribadi ya. Saya memberi contoh diri saya gitu ya. Yang ternyata begitu mudah mencontrol yes gitu loh. Memberi kampanye aja gitu ya. Lalu yang lain juga adalah berkaitan soal implikasi, kesadaran implikasi yang ternyata kebocoran ini. Jadi publik, terutama saya misalnya menganggap ya udah ambil aja data saya tidak ada, saya toh bukan apa-apa gitu ya. Meskipun faktanya sekarang ini Mbak Sevi agak bergeser. Jadi yang banyak korban pinjaman online itu kan sebenarnya bukan masyarakat berkelas gitu ya. Ini justru banyak menyasar sampai ke desa-desa. Dan saya banyak menerima teman-teman itu kan, ini gimana kok tiba-tiba ada nama saya masuk dianggap sebagai avalis gitu ya, yang personal garanti. Siapa yang minjam? Katanya istri saya minjam. Ada juga menumpang suami saya minjam, tapi katanya saya menjadi personal. Emang pernah? Aku udah tanya, tapi tidak katanya gitu loh. Tapi faktanya database itu ada gitu ya. Walau-walam gitu terjadi gitu ya. Nah, yang lain catatan kita juga yang hari ini adalah betul bahwa solusinya itu adalah percepatan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi gitu ya, yang penting. Dan saya kira memang ini harusnya kejadian ini harus cepat lah. Jadi paling tidak ini pembelajaran. Tentu kita tidak hanya menjadikan pembelajaran terus gitu ya, belajar untuk bocor, tapi kan tidak ada solusi gitu loh. Apalagi tadi disebut Mbak Sepi, ini kan apa ya, derajat negara, kesetaraan antar negara kan di situ. Itu yang harus dilihat untuk kemudian supaya data kita menjadi clear. Itu saya kira, atau Mbak Sepi atau Mbak Sri ada tambahan dulu? Mbak Sepi dulu ya. Oke. Oke, mungkin kalau misal saya bukan tambahan terkait substansi sih Pak, tapi mungkin lebih ke bagaimana kita secara bersama-sama gitu ya, memulai dari diri kita juga untuk aware terhadap pelindungan data pribadi juga melalui simple adanya tadi data minimization, tapi di luar itu mungkin kita juga mencoba bersama-sama mengkawal bagaimana sampai akhirnya nanti RUU PDB disahkan, karena ini nanti implikasinya bukan hanya ke perorangan aja, tapi juga bagaimana nanti banyak sektor yang kemudian juga justru akan punya tanggung jawab atau bahkan juga punya keuntungan dari adanya disahkannya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, karena juga kalau misal menurut saya ini akhirnya juga untuk kepentingan bersama, maksudnya tidak hanya masyarakat tapi juga sektor publik, sektor swasta juga akan mengalami gitu ya terkait dengan perubahan yang kemudian juga menuju arah yang kemudian lebih menghargai dari hak asasi manusia itu sendiri, khususnya terkait hak atas privasi itu sendiri. Mungkin itu saja Pak Syam. Oke, makasih Mbak Astri.
Nah, saya sepakat sekali dengan Pak Syam dan Mbak Sevi. Terus yang pertama, ayo kita semua masyarakat sama-sama lebih peduli dengan data pribadi kita. Publikasi yang seperlunya saja. Mungkin kita juga butuh refreshing ya, nggak apa-apa gunakan media sosial tapi seperlunya gitu. Yang kedua, sepakat sahkan untuk DPR, sahkan segera Undang-Undang PDP karena itu kunci awal kita untuk bisa menindaklanjuti kasus-kasus kebocoran data pribadi yang sudah sejauh ini seperti itu. Tapi ini juga tidak hanya kewajiban DPR, ada peran pemerintah juga untuk tetap support agar memberikan substansi-substansi yang baik, dan jangan lupa ada swasta, peran swasta. Swasta tidak hanya akan menerima mentah-mentah seperti itu, swasta pasti punya kepentingan-kepentingan lain yang terkait dengan profit mereka juga, terkait dengan database, sistem database mereka seperti itu. Dan yang terakhir, pemerintah juga harus terus mengedukasi publik. Ya, tidak hanya pemerintah, DPR dan kita masyarakat sipil juga terus mengedukasi publik dengan bahasa-bahasa yang lebih awam, lebih sederhana untuk agar publik juga bisa tahu gitu seberapa penting data pribadi itu diproteksi dan bagaimana memastikan negara menjamin upaya proteksi. Jadi kita tidak hanya ribut pada saat sudah terjadi kebocoran. Tapi sejak awal, bagaimana negara bisa memiliki power untuk memproteksi kebocoran, jadi meminimalisir kejadian untuk di masa-masa mendatang seperti itu. Jadi itu harapkan bisa kuat nanti materinya di Undang-Undang PDP. Saya kira itu. Oke, makasih. Soal untuk di DPR, ya sekaligus saya informasikan sebenarnya kita sudah menghubungi ya di Komisi 1 dan mereka bersedia di waktu setelah ini. Dia akan bersedia untuk ini karena katanya ada ya ini weekend ya. Saya mau maaf teman-teman sekali lagi karena masuk di hari libur. Tapi kita akan berupaya untuk mengecek juga di DPR gimana bisa percepatan untuk segera ditetapkan ini rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, Mbak Sevi, Mbak Astri atas sumbangsi pemikiran dan paling tidak komitmen kita bersama bagaimana percepatan terhadap undang-undang ini. Saya kira itu ya. Makasih sekali lagi. Dan sampai jumpa di moga-moga tidak keberatan di sisi lain kita bisa ajak lagi untuk berdiskusi.